Shalom saudaraku, kita akan membahas tentang pasal 7 ya saudaraku ya. Karena video yang sebelumnya saya mau langsung bahas pasal 7, tetapi Roh Kudus mengarahkan saya untuk memberitahukan nama Bapa yang benar ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke dalam pembacaan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Nah kita bukan bangsa Israel ya, secara jasmani. Padahal ini yang dimeteraikan dari bangsa Israel loh. Bercanda saya ya, mari kita masuk. Ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Bisa bayangin gak? Gak ada angin loh. Apa maknanya? Menjelang hari kedatangan Yeshua HaMasyiah, tidak ada angin saudaraku. Gak ada angin darat, gak ada angin laut, gak ada angin yang bertiup di pohon-pohon. So bayangin, imagine ya, kayak apa itu rasanya? Pasti sangat panas. Apa maknanya? Menjelang hari kedatangan Yeshua, suhu bumi akan naik melebihi suhu normal saudaraku ya. Udara akan terasa sangat panas karena angin berhenti bertiup. Roh Kudus membukakan barusan. Ya, awalnya begitu saudaraku ya. Kita merasa tersiksa karena panas. Saya mau ajak Anda mereview. Yuk kita ingat, sebelum sekarang hujan dinginnya seperti ini sekarang ya. Kemarin kita merasakan panasnya luar biasa. Benar bukan saudaraku? Tapi masih ada angin ya. Saya tidak katakan gak ada angin, masih ada angin, jadi masih mending. Tapi yang sekarang ini sudah dibawa dengan dingin. Bahkan matahari itu keluar hanya sebentar begitu ya saudaraku ya. Kalau dulu musim hujan ya hujan aja. Kalau hujan terus, yang malam hujan begitu. Kalau sekarang enggak, mau hujan ya hujan lah, mau panas lah ya. Jadi mau mendung lah gitu. Jadi sekarang cuaca itu tidak menentu saudaraku ya. Jadi kita harus tahu bahwa cuaca kita juga sudah direkayasa saudaraku ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Lihat saudaraku, seorang malaikat lain muncul dari arah matahari terbit. Dari arah mana itu saudaraku? Ya benar, dari arah timur. Membawa meterai Bapa Yahweh. Jadi malaikat yang turun membawa meterai Bapa Yahweh. Itu turunnya di sebelah mana? Matahari terbit. Itu di sebelah mana saudaraku? Dari timur ya. Yang menunjukkan bahwa ini bukanlah seorang malaikat. Ya saudaraku, bukan. Jadi terus apa dong? Yuk kita ikuti. Melainkan itu adalah Yeshua sendiri saudaraku ya. Yeshua berseru dengan nyaring pada keempat malaikat yang ditugaskan. Jadi ada berapa malaikat saudaraku yang ditugaskan? 4 ya. Ada 4. Jadi nggak usah sulit-sulit menafsirkan kitab Wahyu ya. Apalagi itu ada kan dulu ada seorang yang menafsirkan kitab Wahyu sampai dia bersemedi di pantai selatan dan segala macam. Aduh, kalau seperti itu bukan hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari roh lain, roh dunia ini ya. Jadi nanti bisa menyesatkan Anda dan juga seluruh jemaat. Tapi beliaunya sudah meninggal. Cuman ada muridnya di sini yang melanjutkannya ya. Nah, saya harap Anda bisa itu ya, memiliki kepekaan di dalam roh untuk melihatnya. Jadi cross check dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya berani jamin 100% bahwa Roh Kuduslah yang menuntun saya ya. Jadi menunjukkan bahwa ada seorang malaikat. Tapi itu maksudnya bukan malaikat yang dari timur itu. Tapi Yeshua HaMasyiah sendiri. Yeshua berseru dengan suara nyaring pada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, jadi ada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Artinya saudaraku apa itu? Kita harus bersiap karena akan terjadi bencana yang hebat baik dari daratan maupun perairan. Nah kalau merusakkan bumi kan artinya daratan dong yang rusak. Kalau merusakkan perairan berarti artinya apa? Lautan dan sungai-sungai lah yang rusak. Apa katanya dalam ayat yang ketiga? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Bapa Yahweh.
kami pada dahi mereka. Anda sudah dimeteraikan belum? Ya, jangan sampai Anda nggak dimeteraikan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saya kok diingatkan Roh Kudus ya. Jadi 2 tahun yang lalu. Ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu kami berdoa di atas gate ya. Jadi di perumahan kami itu ada sebuah gate dan di atasnya itu ada ruang yang kosong dan terbuka. Suatu malam, nggak malam itu ya, fajar, jam 3 pagi kami bersama dengan 2 orang anggota kami, tim kami waktu itu ya, masih rajin mereka waktu itu ya. Nah, kami berdoa dan di situ ketika kami berdoa, hadirat Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach itu begitu luar biasa. Kami melihat para malaikatnya datang begitu, karena kami dari atas gate, kami langsung menatap kepada langit dan kami lihat langit itu terbuka, para malaikatnya datang bersama Yeshua HaMashiach dan kami berempat ya waktu itu ya, berempat, 5 sama anak saya ikut enggak ya, yang jelas itu ya kami tim itu memperoleh meterai di dahi kami begitu ya. Jadi cuman disentuh doang gitu ya, disentuh oleh Yeshua HaMashiach begitu ya. Ada tongkat yang dia pegang dan dia sentuh begitu. Nah, saudaraku, tongkat apa itu ya? Pokoknya dia sentuh di sini ya. Nah, saudaraku, itu adalah pemeteraian. Jadi Anda seharusnya para pendoa syafaat pun siapa yang sudah dapat? Ayo jujur ya. Jadi kalau jemaat-jemaat yang lain gimana Kak? Kalau ini tidak memiliki pengalaman di dalam roh yang seperti itu, masuk lagi lebih dalam, masuk lagi. Minta boleh kok. Kalian boleh minta kepada Yeshua HaMashiach, tunjukkan kepada saya, apakah saya benar-benar sudah dimeteraikan atau belum. Dan orang yang dimeteraikan itu seharusnya semakin mendekat, bukan semakin menjauh ya. Jadi orang yang sudah menerima meterai dari Bapa, harusnya Anda semakin mendekat karena Anda sudah dapat perkenanannya. Jadi tinggal mendekat. Jadi Anda itu sudah dikasihi, pandangan mata Tuhan sudah terfokus kepada Anda ya. Nah, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ingat, yang dimeteraikan harus suku keturunan Israel. Nanti Anda tanya, kan kamu keturunan Israel? Bukan, saya nggak tahu karena Israel itu sudah menyebar kemana-mana. Bisa jadi di dalam darah kita masing-masing ada sedikit-sedikit, mungkin 0,0 sekian, nggak tahu ya. Tapi nanti dijelaskan apa yang dimaksud dengan Israel itu. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Udah tahu ya saudaraku, masing-masing 12.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam maknanya ya. Ayat 3 menunjukkan dengan jelas bahwa Yeshua memerintahkan agar bencana yang hebat itu, maaf saudaraku, tidak akan terjadi sebelum hamba-hamba Yeshua atau orang-orang terpilih dimeteraikan, diberi tanda pada dahi mereka. Dan jumlah yang dimeteraikan adalah 144.000 orang dari semua suku keturunan Israel. Makna dari Israel akhir zaman adalah Israel secara rohani, saudaraku ya. Orang-orang yang mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan melakukan perintahnya, menjaga hidupnya tetap bersih dan tidak mencemarkan pakaiannya. Namun harus digarisbawahi nih saudaraku, Israel rohani ini secara darah maupun daging tetap berasal dari keturunan Israel, karena memang merekalah anak atau bangsa pilihannya yang dipilih Bapa Yahweh melalui iman Abraham dan keturunan Ishak yang diturunkan oleh Yakub.
Kepada mereka hanya akan dipilih 144.000 orang, terhitung dari yang sudah mati maupun yang masih hidup, saudaraku ya. Nah, barusan Roh Kudus menambahkan lagi nih, memberitahukan. Jadi kalau bangsa Israel dari rohani maupun dari daging malah dibatasin loh, cuman 144.000 orang. Tetapi tidak ada ayat yang membatasi bangsa di luar bangsa Israel, saudaraku. Jadi kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan. Kita tidak dibatasi jumlahnya, saudaraku. Jadi maka berlarilah, mengejarlah kasih karunia itu ya. Nah, kita lanjutkan lebih seru lagi nih, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan merupakan keturunan Israel asli? Ada tertulis kita ini diumpamakan sebagai ranting-ranting liar yang diberi kasih karunia-Nya dengan cara apa? Dicangkokkan. Ya, jadi bagian kita adalah ditempatkan di mana, saudaraku? Di bumi yang baru dan langit yang baru. Sedangkan 144.000 orang yang Israel jasmani dan rohani ini ya dihitung dari sejak zaman dulu, saudaraku ya. Yang jelas 144.000 orang ya. Itu yang telah teruji pastinya ya imannya ya. Berhasil terpilih menjadi pemenang. Tempat mereka adalah di dalam kerajaan Bapa Yahweh, yaitu kerajaan surga. Sedangkan kita yang dicangkokkan, tempat kita ini berada di mana? Di Yerusalem baru. Siapa yang memerintah? Yeshua HaMashiach. Jadi apa bedanya? Sama kan? Hanya bedanya kalau bumi kita saat ini mau datang kepada Yeshua HaMashiach nggak bisa bertemu muka dengan muka. Tapi pada Yerusalem yang baru, bahkan kemahnya pun ya ada dalam Yerusalem itu ya, tahtanya juga ada di sana. Jadi kita akan sangat dekat ya. Bahkan tidak ada matahari dikatakan nanti, karena sudah terang dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, apakah Yeshua tidak adil, saudaraku? Sekali lagi tidak. Nah, mungkin banyak dari Anda yang terkejut ya, karena mungkin baru saya menyampaikan ini ya. Bukan saya, tapi Roh Kudus. Jadi mari hamba-hamba Tuhan, mari belajar. Belajar lebih dalam, belajar selidiki ya, belajar menyelidiki. Apakah Yeshua tidak adil? Sekali-kali tidak. Justru kita seharusnya bersyukur. Saya hari ini agak terganggu karena hidung saya rasanya kayak ditusuk gitu. Ya, haleluya. Justru kita seharusnya bersyukur jikalau dapat memperoleh perkenanannya. Terlebih lagi karena berhasil terpilih menjadi anggota dari salah satu jemaat dalam 7 jemaat Yeshua. Nah, Anda sudah pelajari semua belum? 7 jemaat yang saya sampaikan. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Laodikia, Philadelphia. Ada kan saudaraku ya? Ada jemaat Sardis, ada Tiatira. Anda masuk di mana? Golongan yang mana? Kalau Anda belum tahu, yuk lihat lagi YouTube-nya dan renungkan. Renungkan dengan jujur tapi ya saudaraku ya. Jangan yang baik-baik aja yang kita cari, biasanya kita gitu kan, termasuk saya ya. Jadi supaya Anda bisa dikuatkan, karena dengan Anda tahu golongan jemaat yang mana, Anda dalam melangkah ini ya, menjalani hidup sehari-hari sambil menantikan kedatangan Yeshua, kita itu tahu tugas kita dengan pasti. Kita bisa bersemangat dan semakin membenahi diri, menyempurnakan diri ya saudaraku ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, saudaraku, jadi deskripsi sederhananya seperti berikut. Deskripsi sederhananya, suka berlipat-lipat saya ini. Kalau bicara ya kata-katanya, sorga adalah hak waris bagian dari anak kandung Bapa Yahweh. Sedangkan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diperintah Yeshua sendiri sebagai rajanya adalah tempat bagi kita ranting-ranting liar yang terpilih dan telah memperoleh perkenanannya. Maka baik engkau seorang pendeta, penginjil, pengerja maupun jemaat, jangan pernah merasa sombong ya dan ingin membanggakan diri, tapi perolehlah karakter Yeshua yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Coba ini loh ya, mau ketemu pendeta besar ya, susah sekali, harus melalui birokrasi. Tahu nggak, Yeshua HaMashiach itu lo nggak pernah seperti itu. Ingat nggak para pendeta yang sekarang susah-susah ditemui itu?
ya. Bahkan saya itu datang kepada gereja-gereja kalian, mau menyampaikan buku, memberikan buku aja itu loh ditolak. Ya, harus melalui berbagai proses yang susah. Minta nomor telepon pendetanya aja nggak dikasih. Sombong bukan itu, ya? Oke lah, perlindungan yang mana, ya? Perlindunganmu bukannya dari Yeshua HaMashiach. Kalau ada anak Tuhan yang mau bertemu denganmu, biarkanlah. Kalau tidak, engkau kehilangan berkat, ya. Harusnya engkau mendapat urapan yang lebih lagi, nggak dapat loh, ya. Nah, jadi makanya itu gereja dipagar tinggi-tinggi. Kalau ada pagar tinggi, maka taruhlah bel di situ, sehingga kalau ada tamu bisa pencet bel. Jadi pengerjanya bisa membukakan, ya. Gereja ditutup rapat-rapat, pasang anjing besar-besar, 4 lagi anjingnya. Wow, emang aku maling apa gitu ya. Jadi ketika datang gitu langsung nyalak itu anjingnya begitu. Untung saya ada kuasa Roh Kudus Yesus HaMashiach. Saya bilang, diam tuh anjingnya. Nah, saya lanjutkan itu tadi kekesalan saja ya, kesel karena jumpain hamba Tuhan mau nyampein firman-Nya ndak bisa, saudaraku ya. Nah, saudaraku, jadi perolehlah karakter Yeshua yang nyata ya. Jangan sombong, yang kamu sambungkan itu apa? Manusia itu segitu hebatnya kita, segitu gagahnya kita, segitu gantengnya kita, cakepnya kita, cantiknya kita. Tahu nggak? Itu yang membuatmu bisa hidup dengan penuh percaya diri dan kelihatan wah adalah hati. Jadi kalau hatimu sudah dihancurkan, maka engkau tidak berdaya. Maka jagalah hati dengan penuh kewaspadaan, saudaraku ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah sekarang, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi buku yang kami buat ini, saudaraku, coba Anda lihat ya, ini saya dekatkan ya. Jadi lihat gambarnya, kami memakai gambar yang ini ya. Jadi ada orang-orang yang berjalan menghampiri tahta ya, berkumpul itu di pelataran namanya, saudaraku ya. Nah saudaraku, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Maka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Bapa sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Dengarkan tuh saudaraku, keluar dari kesusahan yang besar. Tidak dikatakan kesusahan kecil loh saudaraku, tapi dikatakan kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci, camkan ini, telah mencuci jubah mereka. Jadi siapa yang mencuci? Malaikat? Bukan, kita saudaraku ya. Kita mencucinya, artinya apa? Nanti dijelaskan. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sudah mulai menangkap? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Bapa Yahweh dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Apa maknanya saudaraku? Yohanes melihat sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya ini telah melalui proses pemurnian, masa-masa sukar yang luar biasa yang telah mereka lalui dalam hidupnya maupun saat-saat akhir zaman ini ya saudaraku.
Jadi kalau engkau mendapatkan orang-orang yang mengesalkan di hidupmu, jengkelin di hidupmu, ya, nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri dalam pikiranmu kepada mereka begitu, sabar saudaraku. Kenapa? Karena mereka dipakai untuk memurnikanmu, mencuci jubahmu. Jadi mulai sekarang saudaraku, dimanapun engkau berada, juga abang yang ada di Medan ya, di Sumatera, itu yang menghubungi saya ya, Bang. Jadi itu adalah kesempatan bagimu untuk memurnikan dirimu. Jadi untuk semuanya ya, kalau engkau mendapatkan orang-orang yang mengesalkanmu di pekerjaanmu, di pelayananmu, di gereja, di rumah, taulah, bersyukurlah. Kenapa? Karena justru dia adalah alatnya Bapa Yahweh, alatnya Yeshua HaMasiah untuk memurnikan kita. Jadi pemurnian kita berasal dari mana? Dari sesama kita, ya, sesama manusia, apapun posisinya di hidup kita ya, mungkin suami, mungkin anak, itu kita sedang dimurnikan. Dan kalau kita berhasil, maka kita memperoleh jubahnya ya. Jadi nggak darahnya Yeshua terus kamu celupin di dalamnya mencuci kayak kita cuci pakaian, enggak ya, tapi melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi mulai sekarang ketika kita dihadapkan seperti itu, apa yang kita katakan? Tepuk tangan, haleluya saudaraku ya, haleluya. Kenapa? Karena berarti kita ada di dalam proses baptisan tubuh HaMasiah, baptisan api, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Baru dengar istilah saya? Nanti belajar lagi lebih dalam ya. Nah, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya yang telah melalui masa sukar dan telah mendapatkan baju putih, artinya baju kekudusan ya. Jadi melalui proses pemurnian itu kita akan memperoleh perkenanan ya. Di hadapan tahta dan di hadapan anak domba mempunyai makna bahwa yang duduk di tahta adalah pribadi anak domba, Yeshua itu sendiri. Hal ini menguatkan pengertian yang disampaikan oleh Yeshua bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yang dilakukan orang-orang dalam kumpulan besar ini adalah apa saudaraku? Menaikkan pujian dan penyembahan. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, yang telah mengambil bagian, mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Tugas apa itu? Menyampaikan amanat agung Yeshua, dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bagi golongan jemaat ini akan memperoleh karunia. Karunianya apa? Untuk melayani Yeshua siang dan malam di bait sucinya. Artinya apa? Kita mendapat bagian tempat khusus spesial karena berada di hadiratnya ya saudaraku ya. Jadi bagi para penginjil, jadi bagi para hamba Tuhan yang engkau mengalami segala kesulitan, jangan menyerah ya, majulah terus karena Yeshua memandangmu ya. Dan berharap engkau bisa dimurnikan, engkau menjadi pemenang melewati tantangan-tantanganmu ya. Dan pada akhirnya Yeshua mendatangimu membawa pakaian putih untuk dikenakan kepadamu ya. Nah saudaraku, mau nggak tinggal dalam naungan kemah yang maha kuasa? Saya mau, saya daftar duluan ya, Anda menyusul atau Anda duluan ya, yang penting kita sama-sama. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari dan panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, dan mereka akan dipimpin oleh Yeshua sendiri kepada air kehidupan. Yang artinya apa? Golongan jemaat ini akan sangat dekat dengan Yeshua dan mengalami Yeshua siang dan malam. Mereka akan merasakan sukacita, damai sejahtera, sehingga tidak ada lagi air mata untuk dihapus karena Yeshua bersama mereka. Yeshua akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi yang hari ini engkau masih menangis-nangis karena pergumulan hidupmu, bangkit, bangun, katakan haleluya, ternyata ini adalah proses pemurnianku. Lalu lupakan segala masalahmu itu ya, pergumulanmu, fokus kepada Yeshua. Lupakan, tidak bisa, bawa dalam doa, serahkan, tinggalkan, mulai ambil bagian dalam amanat agungnya saudaraku ya, mulai ambil bagian dalam amanat agungnya saudaraku ya. Karena apa? Waktunya sudah dekat, waktunya sudah sangat-sangat singkat saudaraku ya. Jadi ambil bagian supaya Anda tidak dituntut tanggung jawab dari sesama Anda ya.
Haleluya. Demikian yang saya sampaikan saudaraku, kiranya memberkati kita sekalian, dan kita akan lanjutkan dengan pelajaran ke-8, pasal ke-8. Mari tetap setia sampai pasal 22 ya saudaraku. Haleluya. Yeshua HaMashiach memberkati Anda, membebaskan Anda dari segala kutuk, membebaskan Anda dari segala sakit penyakit, dan memberkati saudara, menguatkan iman saudara. Haleluya. Amin.